أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Syafi'i yang saya muliakan, kita masih membahas tentang Al-Qadha wal Qadar, melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'r. Tiba-tiba datang seseorang yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam, yang mana tidak terlihat darinya tanda-tanda sebagai orang musafir. Karena kalau orang yang musafir di masa lalu itu pasti berdebu, pakaiannya berdebu, rambutnya berdebu. Ini tidak berdebu, bersih, pakaiannya putih, rambutnya hitam, bersih. Dia tidak terlihat seperti orang yang safar karena bersih, tidak berdebu. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tapi kami juga tidak mengenal siapa orang ini. Ini agak aneh, ada tanda tanya. Kalau dia bukan seorang musafir, berarti orang sekitar. Kalau orang sekitar dikenal. Ini tidak dikenal, berarti musafir. Kalau orang musafir, berarti berdebu. Ya. Jadi bukan orang sekitar, juga bukan orang yang membawa tanda-tanda sebagai seorang musafir. Sampai dia datang kepada Nabi SAW, duduk di hadapan Nabi, dia sandarkan lututnya ke lutut Rasulullah SAW dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Ajarkan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi SAW, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab yang Allah turunkan, dan para rasul yang diutus oleh Allah, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Ya, seperti yang saya sampaikan, takdir buruk itu dalam pandangan dan penilaian manusia, karena semua yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah baik. Di balik itu ada hikmah-hikmah. Ini iman. Ya, dan yang berkaitan dengan tema kita, kajian kita, takdir yang keenam. Ya, ini rukun iman. Dan rukun iman ini wajib kita hafal
dan juga wajib kita fahami maknanya. Karena iman itu tidak hanya sekadar keyakinan, ya, tapi iman juga harus kita wujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Keyakinan yang kokoh, yang tidak ada keraguan, itu disebut iman. Kalau seseorang meyakini sesuatu namun masih ada keraguan walaupun sedikit, berarti dia belum beriman. Maka hati-hati terhadap semua informasi yang datang dari Allah. Kita harus imani tanpa ada keraguan, selama itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu hadis, maka kita imani hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi selama hadis-hadis itu sahih. Maka kita harus yakini kebenarannya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun, sekalipun pada saat itu kita belum menemukan bukti secara ilmiah. Bukti secara ilmiah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berani menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, biasanya kalau ayat Al-Quran itu tidak ada orang yang berani menolak. Ya, kalau orang yang mengaku beriman, ya, biasanya mereka masuk dalam hadis. Ya, mereka menolak dengan berbagai macam alasan, hanya dikarenakan tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan rasio, atau bahkan ditolak karena belum terbukti secara ilmiah. Atau muncul manusia-manusia yang tidak menolak Al-Quran, ya, mereka juga menggugat, tapi bukan teksnya, namun mereka masuk melalui tafsir. Mereka masuk melalui tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah gaib, yang menurut pandangan ilmuwan modern itu tidak ilmiah, itu kemudian mereka cari-cari penafsiran yang disesuaikan dengan pengetahuan modern atau pengetahuan ilmiah atau secara ilmiah. Ya, ini banyak muncul. Oleh karena itu kita kalau membaca buku-buku tafsir juga harus hati-hati. Ada seorang cendekiawan yang kemudian menafsirkan burung ababil yang membawa batu itu ditafsirkan dengan virus, ya, ditafsirkan dengan virus agar sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kemudian ada yang menafsirkan tentang Ya'juj wa Ma'juj, itu ditafsirkan dengan kekuatan jahat, bukan makhluk yang memang betul-betul ada. Ada pula yang kemudian menolak tentang Dajjal yang sudah ada sekarang ini. Alasannya kenapa? Karena tidak terjangkau oleh satelit, tidak terjangkau oleh radar. Padahal sekarang ini segala sesuatu bisa diketahui. Kalau memang Dajjal itu ada, Ya'juj wa Ma'juj itu ada, pasti sudah terbuka, sudah bisa dilihat, ya. Maka mereka pun kemudian tidak menolak, karena kalau menolak ayat ya jelas kelihatan siapa, ya. Tapi mereka kemudian melakukan penafsiran, masuk melalui penafsiran. Oh, Ya'juj wa Ma'juj itu bukan makhluk yang berbentuk demikian sebagaimana sabda Nabi, tapi itu adalah kekuatan jahat. Oh, burung ababil yang membawa itu hanya metafor, hanya kata-kata kiasan. Maksudnya adalah virus, penyakit. Allah menurunkan penyakit kepada Abraha dan pasukannya. Ini yang perlu kita waspadai. Padahal apa yang memang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya yang terkait dengan hal-hal yang di luar kemampuan nalar kita,
yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, ya justru disitulah letak ujian keimanan kita. Disitulah letak ujian keimanan kita. Iman yang sesungguhnya itu meyakini sesuatu yang gak rasional, yang tidak terjangkau oleh panca indera kita. Kalau kita meyakini sesuatu yang bisa kita raba, yang bisa kita lihat, apa bedanya kita dengan orang-orang kufar? Oleh karena itu Al-Quran membuka penjelasan tentang iman yang pertama kali ditekankan apa dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Kalau iman kita bukan atau tidak terkaitan dengan yang gaib, ya sama saja. Orang kafir pun akan meyakini sesuatu yang bisa dicerna, bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa dibuktikan secara empiris, terbukti secara empiris. Mereka yakin. Kalau iman kita seperti itu, ya sama berarti. Ya. Jadi iman itu adalah keyakinan. Pertama adalah keyakinan. Yakin. Ya. Orang-orang tidak sadar, manusia tidak sadar bahwa pengetahuan kita itu terbatas. Ya. Ya'juj wa Ma'juj tak bisa terjangkau. Naam, kalau itu kehendak Allah. Secanggih apapun kemampuan manusia, maka tidak akan bisa menyingkap tabir yang ditutup oleh Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu. Dan manusia pun mengaku itu, ilmuwan itu mengaku itu. Makanya mereka ilmuwan pun mengatakan adalah apa yang terbukti secara ilmiah itu masih terbuka peluang untuk dikoreksi dan diperbaiki. Mereka tidak pernah mengatakan ini sesuatu yang final, tidak berani ilmuwan itu mengatakan. Kenapa demikian? Karena ternyata setiap kali ada penemuan ilmiah, ternyata di kemudian hari dibantah oleh ilmuwan yang lain, dibantah, dikoreksi. Teori ini dikoreksi oleh teori itu dikoreksi oleh teori yang baru, terus demikian. Ini menunjukkan apa? Pengetahuan manusia itu terbatas. Bagaimana sesuatu yang terbatas itu kemudian berani menolak sesuatu yang mutlak, ya. Jadi iman itu kembali kepada keyakinan dulu. Yakin apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan hati-hati menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah gaib, ya. Ini ada kelompok yang disebut dengan rasionalis, rasionalisme. Mereka-mereka yang betul-betul mengandalkan, ya, berlebihan dalam menggunakan akalnya. Iman adalah keyakinan, dan ini keyakinan yang disebutkan dalam rukun iman ini keyakinan yang mutlak harus kita yakini. Dan kita perlu belajar agar tidak salah. Ya, contoh iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu tidak hanya sekadar kita meyakini Allah itu ada. Itu belum cukup menjadikan seseorang disebut mukminun billah. Kalau meyakini Allah itu ada, iblis pun yakin, seyakin-yakinnya. Ya, wong iblis berinteraksi langsung, dialog langsung. Bahkan iblis itu imannya, keyakinan dia terhadap Allah, juga terhadap malaikat, terhadap hari akhir itu sangat kuat. Buktinya apa? Dia minta kepada Allah. Dia tahu Allah Maha Kuasa. Ya Allah, Rabbi fa'andirni ila, ya, beri aku waktu ila yaumit tub'atsun, sampai waktu engkau membangkitkan manusia. Yakin apa ada iblis itu? Yakin, ya. Tapi iblis ya kufar karena dia tidak tunduk. Dia menolak satu perintah Allah. Itu bahayanya orang menolak. Berbeda dengan orang yang menerima tapi belum bisa melakukan. Itu masih dia dianggap sebagai orang mukmin. Kalau dia menerima, yakin, percaya tapi belum bisa melakukan, dia akui itu, dia pendosa, tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau sudah menolak seperti iblis, kamu sujud, tidak, saya tidak mau sujud, ini perintah yang melecehkan harga diri saya. Bagaimana saya sujud kepada Adam? Adam itu sopo? Ya, Adam itu siapa? Dia tercipta dari tanah, saya tercipta dari api. Bagaimana makhluk yang tercipta dari api
harus sujud kepada makhluk yang tercipta dari tanah. Itu logikanya iblis. Dan logika ini selalu dipakai oleh penentang-penentang Allah dan Rasulnya, penentang syariat. Maka kalau sudah syariat itu diterima dulu, ya. Jangan diukur dengan logika kita. Oh, sesuai dengan logika terima, tidak sesuai saya tolak. Ya, berarti dia sekolahnya di kampusnya iblis. Ya, itu anak didiknya iblis. Iblis seperti itu. Seharusnya dia nerima, sujud-sujud. Walaupun logikanya menolak, karena keimanan at-tasdiq, mempercayai dan menerima, itulah iman. Tapi iblis tidak mau, ya. Banyak apa enggak Pak sekarang yang kemudian menolak syariat dengan logikanya? Ya, banyak. Ya. Itu iman. 6 rukun iman ini wajib kita pelajari, ikhwani fillah. Iman kepada Allah itu apa? Iman kepada keberadaan Allah, iman bahwa Allah yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta, iman bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang disembah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada orang beriman kepada Allah, keberadaan Allah, tapi tidak beriman kepada sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Mereka tolak. Ya, ini belum masuk iman kepada Allah, sehingga perlu sekali orang memahami iman kepada malaikat, rasul, dan sampai iman kepada takdir. Sebagaimana yang saya sampaikan, iman kepada takdir itu mengimani apa? Mengimani ilmunya Allah. Allah Maha tahu segala-galanya dari dulu. Ya, apa yang terjadi Allah Maha tahu. Semua peristiwa secara detail Allah Maha tahu. Kemudian iman bahwa semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman bahwa semua itu berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman bahwa semua yang terjadi adalah Allah yang menciptakan. Kemudian setelah bertanya tentang iman, dia bertanya tentang Islam. Dijawab Islam itu rukun dengan rukun Islam, ya. Antum harus hafal ya akhi, rukun iman apa, rukun Islam apa, ya. Jangan sampai ada orang Islam tidak hafal, ya. Dan memang zaman sekarang ini banyak orang-orang yang masalah-masalah prinsip dalam Islam pun dia tidak mampu menyebutkan secara utuh, ya. Itu ada di media sosial, kita lihat itu ada apa, sosial eksperimen itu. Sosial eksperimen, ya, di negara Timur Tengah, kalau tidak salah di Mesir. Itu rakyatnya, masyarakatnya ditanya surat Al-Ikhlas, banyak yang tidak tahu. Di mana itu? Di Mesir, ya, di negara-negara yang mayoritas umat Islam. Ketika diuji dulu sebelumnya, kamu kenal lagu ini? Kenal, dia nyanyi, wah, bangga dia. Lalu ditanya, kamu tahu surat Al-Ikhlas? Coba kamu baca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, ya. Itu memang kondisi kita umat Islam. Dan itu banyak, antum bisa lihat itu sosial eksperimen, ya. Termasuk juga belum tentu semuanya bisa menjawab, ya, rukun iman itu apa. Ada yang ditanya rukun iman, jawabannya rukun Islam, ya. Yang paling parah kalau tanya rukun Islam, jawabnya Pancasila, bahaya, ya, karena setiap hari Pancasila terus dihafal terus sama dia, ya. Antum harus hati-hati itu. Sekarang melanggar di Embong itu suruh nyebut Pancasila itu. Jadi itu ya tidak ada masalah, memang harus kita ngerti lah, ini negara kita. Tapi jangan sampai Pancasila hafal, rukun iman dah hafal, ya. Di alam kubur itu yang diurus itu iman kita, ya. Jangan sampai itu hafal ngelotok, ya, luar biasa, tapi rukun iman, rukun Islam dah hafal. Maka seharusnya hukumannya tidak hanya menyebut Pancasila. Kalau bagi orang Islam suruh nyebut itu rukun iman, rukun Islam, ya. Kalau nggak tahu ya berarti harus belajar lagi lebih baik. Kemudian sampai masalah Islam, sampai masalah hari kiamat, ya, masalah ihsan. Kemudian dijawab oleh Nabi, dan setiap kali Nabi menjawab selalu dijawab apa? Shadaqta, kamu benar, kamu benar, kamu benar. Kata Umar bin Khattab, ini orang tanya kok membenarkan, ya. Kemudian ditanya tentang hari kiamat, Nabi SAW menyebutkan mal mas'ulu anha bi'a'lam minasail, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang
bertanya. Sampai di sini kita harus yakin tidak ada satupun manusia yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka kalau ada dukun, tukang ramal, paranormal, orang-orang maghrub dan lain sebagainya ngomong nanti kiamat terjadi tahun sekian, jangan sampai ada di antara antum yang tanya, Ustaz ini bener tak? Loh, ajib ya akhi. Itu masalah akidah, tidak ada satupun manusia yang tahu. Malaikat tidak tahu, bukan manusia, makhluk. Makhluk tidak, yang tahu hanya Allah. Kapan persis terjadi hari kiamat? Maka ketika Nabi ditanya, Nabi menjawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'labi minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad SAW tahu. Fulana tahu, nanti tahun 2000 sekian. Kalau paranormal, dukun ngomong demikian wajar karena mereka sudah menyimpang. Tapi yang tidak wajar kalau sudah ngaji bertahun-tahun masih ragu. Ustaz bener tak iki? Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Waktu kejadian ikhwani fillah, hadis yang panjang itu, kiamat terjadi sekian-sekian, itu banyak WA masuk. Ini bener tak? Ini bener tak? Tentang kiamat. Saya bilang ya akhi, kalau kiamat sudah jelas, ya. Hanya kemudian Nabi ditanya tentang tanda-tandanya. Tanda-tandanya disebutkan oleh Rasulullah SAW beberapa tanda-tanda, dan tanda-tandanya banyak. Dan hari ini itu sudah sebagian besar tanda-tanda kecil sudah terjadi. Sebagian besar tanda-tanda kecil sudah terjadi sampai hari ini. Ya, tinggal sedikit tanda-tanda besar itu. Maka dai-dai kita mengatakan kita ini hidup itu kalau diibaratkan seperti apa, sinetron ya, yang apa namanya episodenya itu sampai 2000 berapa itu udah habis-habis itu. Kita orang ini di terakhir, episode terakhir ini, umat Muhammad SAW ini yang terakhir ya. Ini tanda-tanda kecil, kalau antum baca bukunya Syekh Yusuf itu luar biasa itu, tanda-tanda kiamat. Hampir sebagian besar tanda-tanda kecil sudah terjadi. Ya. Tinggal tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ada yang belum terjadi, sampai tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar sudah terjadi, itu menunjukkan dekatnya hari kiamat. Karena kalau satu tanda besar sudah muncul, maka akan diikuti tanda-tanda yang lain. Ya, sampai terjadinya hari kiamat. Namun kiamat tidak akan terjadi kecuali dialami kecuali ketika tidak ada satupun orang beriman ya. Jadi tidak mungkin ada orang yang setitik iman di dalam hatinya mengalami kejadian dari kiamat, tidak mungkin. Jadi kiamat terjadi ketika orang-orang yang ada itu adalah orang-orang yang sudah tidak beriman sama sekali. Karena sebelum kejadian hari kiamat, Allah mengirim rih, angin, yang akan mencabut siapapun yang masih ada iman di dalam dirinya ya. Naudzubillah, kalau sampai ada orang kiamat dia mengalami, berarti dia bukan orang beriman. Sampai ditanya, kemudian dia pergi kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, Ya Umar, atadri man sa'il? Ya Umar, kamu tahu siapa yang bertanya? Umar menjawab, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi, dzaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan ilmu kepada kalian. Ya. Jadi malaikat Jibril yang datang yang berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dari dialog ini ada ilmu buat sahabat-sahabat yang lain. Maka di sini beberapa pelajaran. Yang pertama, hendaknya seorang ketika datang di majlis ta'lim itu menggunakan pakaian yang bersih, yang baik. Sebagaimana Jibril ketika duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan pakaian yang sangat putih, kemudian bersih, rambutnya hitam, artinya tidak bercampur dengan debu. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari sini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, adalah ketika kita duduk di majelis taklim itu lebih baik mendekat kepada orang yang berbicara, terutama di khutbah Jumat ya. Terutama khutbah Jumat. Jadi mendekat, jangan cari tempat yang paling belakang ya. Yang paling belakang itu eman, fadilahnya itu besar, fadilahnya besar. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil,
bahwa dalam menyampaikan ilmu hendaknya seseorang itu menggunakan beragam metode. Bisa metode tanya jawab seperti ini, dialog ya. Dan ini kan semacam drama. Jibril datang tidak menunjukkan identitasnya, duduk seolah-olah dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan, dengan namanya. Dan ini khusus pada saat itu tidak diperkenankan kita kemudian mengikuti Jibril saja bolehlah. Kita wajib menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus disertai dengan gelar beliau Nabi, Rasul atau dan juga diiringi dengan salawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Orang yang bakhil, orang yang medit itu adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Silakan kalau orang-orang orientalis itu orang-orang barat yang mempelajari tentang timur, adat timur, termasuk mempelajari tentang Islam, itu mereka tulisan-tulisan mereka kalau menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW itu Muhammad ya, mereka tidak beriman, silakan. Tapi yang kita sayangkan itu ada orang-orang Islam yang kemudian ikut-ikutan ya. Di dalam tulisan-tulisan mereka kemudian mereka menyebut nama Nabi Muhammad SAW itu tanpa gelar dan tanpa salawat, mengikuti jejaknya orang-orang orientalis. Jadi Muhammad la haula wala quwata illa billah. Muhammad siapa ya akhi? Ya. Kalau Muhammad itu adik inti tidak apa-apa, saudara inti, jiran inti. Kalau Nabi Muhammad SAW sebut seperti itu la haula wala quwata. Dan ini terjadi ya, kalau orang kafir, orang yang tidak beriman, wajar mereka tidak beriman. Jangan dipaksa mereka untuk sholawat, jangan dipaksa untuk menyebut gelar lah, mereka biarkan. Tapi orang beriman yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan hal yang sama, ini yang menyedihkan kita, yang perlu dikoreksi, yang perlu diluruskan. Ini diantara pelajaran. Kemudian pelajaran yang lain, ketika kita ditanya sesuatu dan kita tidak tahu, jawab Allahu a'lam ya. Kalau ada Nabi, jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi SAW sudah wafat, Allahu a'lam. Dan jangan nekat memberi jawaban apalagi terhadap persoalan-persoalan agama ya. Kalau tidak tahu, wallahu a'lam ya. Bahkan Imam Malik rahimahullah, imam ya, itu pernah ditanya, dia banyak menjawab Allahu a'lam, sampai yang tanya ini marah ya agak jengkel. Ya Imam, kenapa kok dijawab Allahu a'lam? Jawaban apa saja? Kata Imam Malik, ini persoalan agama ya. Ini persoalan yang berat. Beda dengan kita, imam-imam kita ini ya. Kita kan imam semua di sini tuh, Masya Allah ya. Semua urusan dijawab, dikomentari, dijawab, dikritik, bahkan ulama dikritik. Subhanallah. Lebih dari Imam Syafi'i wa Imam Malik ya. Lebih. Padahal itu berat ya akhi. Maka Umar ketika ditanya Allah wa Rasuluhu a'lam, tidak berani dia menjawab karena dia tidak tahu ya. Ulama saja itu harus menjawab seperti itu, apalagi kita yang bukan ulama. Kemudian hadis selanjutnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, annahu qala li ibnihi indal maut. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat kepada anaknya ketika dalam kondisi sakratul maut. Yani Ubadah bin Samit sahabat Rasulullah SAW, beliau memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya innaka lan tajid ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya hakikat iman, atau engkau tidak akan merasakan hakikat keimanan sampai engkau meyakini bahwa apa yang menimpamu itu tidak akan bisa lari darimu. Apa yang sudah ditakdirkan untuk menimpamu itu pasti terjadi, dan apa yang tidak akan menimpamu maka tidak akan menimpamu. Kamu harus yakin itu. Dan ini unsur atau keyakinan yang harus ada di dalam diri kita. Maka orang beriman itu
kondisinya kan selalu tenang dia. Tenang dalam pengertian tidak sampai stres, tidak sampai gila. Ya. Kalau gelisah orang wajar, ada orang ketakutan manusiawi. Tapi kemudian dia bisa mengkondisikan dirinya. Kenapa? Dia yakin kepada Allah, dia yakin kepada takdir. Ya, ini sudah terjadi. Sedihnya pun tidak berlarut-larut. Kenapa? Ini sudah terjadi. Dan ini sudah ditentukan oleh Allah. Berarti apa yang sudah terjadi, yaitu pasti akan terjadi. Maka menangisi sesuatu atau menyesali sesuatu yang sudah terjadi itu seperti melakukan hal yang tidak bermanfaat, hal yang sia-sia. Ya. Kemudian sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan itu al-qalam, ya, pena. Ya, tentu seperti yang sering saya sampaikan, apa yang disebutkan terkait dengan masalah gaib, ya, itu kita imani, ya. Namun jangan dibayangkan pena seperti apa, ya, ya. Mayanfa, tidak bermanfaat, tidak terkait, ya, imani sudah. Ya. Faqala lahu uktub, lalu Allah perintahkan kepada pena itu, tulislah. Qala ya Rabbi wa ma aktub, apa yang aku tulis ya Rabb? Qala uktub maqadira kulli syai' hatta yaumal qiyamah. Tulislah segala takdir sampai datangnya hari kiamat. Ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu, wahai putraku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Siapa yang meninggal dengan tidak membawa keyakinan ini, maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi. Artinya orang mukmin dia harus yakin bahwa apa yang memang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan mengenai dia. Dan apa yang tidak akan mengenai dia, maka tidak akan mengenai orang tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Di sini kita juga bisa mengambil pelajaran dari Ubadah bin Samit, bagaimana perhatian Ubadah bin Samit terhadap akidah anak-anaknya. Ya, terhadap akidah anak-anaknya, dipastikan dulu anak-anaknya itu betul-betul dia meninggalkan putra-putrinya dalam kondisi mereka betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan itu yang harus menjadi kewajiban kita. Jangan tinggalkan putra-putri kita sebelum kita yakin bahwa mereka sudah faham, terutama terhadap akidah, terhadap iman. Dan itu modal yang paling penting dalam kehidupan anak-anak kita, dalam kehidupan kita semua, iman. Ini modal yang paling penting. Ini bagaimana perhatian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'mal 'amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Kata Nabi, ada seseorang yang mengamalkan amalan penghuni surga, fima yabdulin nas, yang tampak dari manusia. Ternyata di akhirat dia termasuk penghuni neraka. Sebaliknya, ada seseorang yang melakukan amalan ahlun nar, yang menurut pandangan manusia ternyata dia penghuni surga. Ada beberapa penjelasan di dalam mengenai hadis ini. Yang pertama, ikhwan fillah, hadis ini sebagaimana sebagian ulama mengatakan, hadis ini menceritakan tentang orang-orang yang melakukan amal-amal kebajikan, namun kebaikannya itu hanyalah kebaikan-kebaikan yang memang dilihat oleh manusia, tapi di balik itu dia banyak melakukan keburukan yang tidak terlihat oleh manusia. Sebaliknya, ada orang yang kelihatan dia melakukan perbuatan-perbuatan benar, berbuat maksiat kepada Allah, tapi ternyata di akhirat dia masuk ke dalam surga karena ada perbuatan-perbuatan yang rahasia antara dia dengan Allah yang menyebabkan Allah turunkan ampunan buat dia. Apa pelajarannya yang penting bagi kita? Jangan pernah menvonis orang dengan surga wal nar. Tidak boleh kita menvonis sesoleh apapun manusia itu, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi,
Ya. Selain Nabi dan kecuali Nabi dan orang-orang yang sudah divonis surga, maka kita wajib menvonis surga. Contohnya siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 10 al-mubasysyar bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Bilal. Karena apa? Karena Nabi sudah menyampaikan mereka di surga. Ya, kita tidak boleh ragu. Karena apa? Karena Nabi sudah menginformasikan kepada kita, dan itu bagian dari keimanan. Tapi yang tidak disebut namanya secara ta'yin, belum divonis surga atau neraka, maka tidak boleh kita menvonis surga. Sealim-alimnya dia, oh iki pasti masuk surga, lah. Sebaliknya, seburuk-buruknya manusia muslim dia, syahadat, sejelek-jeleknya dia, amal perbuatannya dia jahat, tidak boleh kita vonis iki pasti masuk neraka, lah. Dan itu vonis yang membuat Allah murka, karena itu mendahului takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang tahu. Ada orang, ya ikhwani fillah, dan ini kejadian nyata, ada orang pemabuk, syaribul khamar, sudah maksiat, tidak sholat, tapi subhanallah dia punya satu amalan. Orang ini ringan tangan, ya apa? Bukan suka mukul loh ya, apa? Suka membantu. Jadi dia selalu mencari orang-orang yang tidak bisa makan, diberi makan sama dia. Luar biasa. Akhirnya dia minum khamar sampai suatu saat datang hidayah. Hidayah mulai dia sholat. Sekali dia sholat wafat. Ya. Orang kalau nggak tahu kan nggak dengar, oh ini fulan pemabuk, belum tentu ya. Dan kita orang pun belum tentu dijamin, dan jangan merasa sudah dijamin. Sekalipun 5 waktu fil masjid, hati-hati. Subuhana di masjid loh, belum tentu. Banyak orang-orang yang kemudian di akhir hayatnya justru berbalik dari mulai dia berjalan menuju Allah, berbalik justru menuju neraka. Maka pelajarannya satu, kita jangan pernah menvonis orang, dan jangan pernah menganggap orang itu tidak punya kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Dan jangan pernah menvonis orang itu termasuk dengan surga, ya akhi. Ini juga bagian dari kesalahan sebagian masyarakat kita. Ada orang alim dia meninggal, hatta walaupun dia meninggal sujud, jangan pernah menvonis. Cuma kita katakan insyaallah huwa min ahlil jannah. Insyaallah artinya apa? Kita masih menggantungkan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adab kita di hadapan Allah. Itu artinya kita tidak mendahului takdirnya Allah. Kenapa? Karena surga dan neraka belum ditentukan. Allah menentukan, dan itu bisa dirubah. Ini saya ingin sampaikan, takdir itu bisa kita rubah, ma'asyiral muslimin. Salah satu yang kuat bisa merubah takdir kita, doa. Sebagaimana Allah firmankan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab, dalam surat Ar-Ra'd. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Maka Umar bin Khattab atau Ibnu Umar, antara dua, pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau telah mentakdirkan aku di dalam Lauhul Mahfuz, dicatat bahwa aku termasuk orang yang sengsara, ya Allah, rubahlah ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang sa'id, orang yang bahagia. Maka jangan melemah dalam berdoa dan dalam berbuat amal kebaikan. Ya. Doa itu, dan Nabi SAW mengatakan la yaruddul qadar illa doa. Maka kita harus berusaha, jangan pasrah seperti orang-orang Jabariyah. Ya, orang-orang Jabariyah itu orang-orang yang mengatakan bahwa mereka ini dipaksa oleh Allah. Jadi mereka tidak punya kehendak apapun. Ya, sebaliknya orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak punya kehendak, manusia yang punya kehendak. Dua-duanya menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah berkehendak, kita punya kehendak, tapi kehendak kita di atas kehendak Allah di atas kehendak kita. Nah, saya lanjutkan sedikit, ikhwani fillah. Jangan pernah berhujjah dengan takdir. Ini ada satu riwayat, saya lanjutkan, ada dua riwayat saya sampaikan.
Pertama, Nabi SAW pernah menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah salat Isya. Lalu beliau mendapatinya tidur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hal lakumta minal lail, ya. Kenapa kamu tidak bangun? Coba bangun di malam hari, salatlah di malam hari. Kemudian dijawab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anfusana biyadillah, in syaa basataha wa in syaa qabadaha. Ya. Jiwa-jiwa kami itu ada di tangannya Allah. Kalau Allah berkehendak dilepas, kalau Allah berkehendak tidak dilepas. Maksudnya apa? Ya. Kalau kita orang tidur tidak bangun, ya sudah. Kalau Allah menghendaki saya sholat malam, ya saya bangun. Kalau Allah menghendaki saya tidak sholat malam, ya saya tidak bangun. Maka Nabi pun marah, karena yang bicara siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat besar ahlul jannah, ya. Kata Nabi sallallahu wa huwa yadrib ala fakhidhi wa yaqul wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sungguh manusia itu banyak berdebat, suka membantah, ya. Ini pelajaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kedudukannya mulia, ya. Mantunya Rasulullah SAW, dari keluarganya Rasulullah SAW pun pernah berhujjah. Jadi dia tidur tidak mau bangun, ya Rasulullah, kalau Allah mau bangunkan saya bangun, kalau tidak ya tidak, ya. Ini pelajaran buat kita, jangan berhujjah dengan takdir sebelum itu terjadi, atau setelah terjadi. Kalau kita tidak berusaha, salahkan diri kita, bukan takdir. Sebagaimana riwayat pada zaman Umar bin Khattab, salah seorang pencuri datang kepada Umar bin Khattab. Ketika didatangkan, dihukum potong tangan, ya. Ketika dia ditanya, lima sariq, kenapa engkau mencuri? Qaddarallahu dzalik, Allah sudah nakdirkan saya mencuri karena takdirnya Allah. Umar ini orang cerdas, ya. Ini orang cerdas. Kata Umar bin Khattab, idribuhu 30 sautan, pukul dia 30 cambukan, kemudian potong tangannya, ya. Bukan tangan, kalau telapak tangan. Dan ini dalam hukum Islam ada beberapa persyaratan, ya. Dan siapa yang melakukan ini? Siapa? Harus hukum pengadilan, ya. Jadi antum, kita tidak boleh jiron nyarik di putul, tidak boleh. Ada dosa, karena urusan eksekusi itu pemerintah, dikembalikan kepada pemerintah, dikembalikan kepada pengadilan. Harus ada pengadilan dulu. Faqala qaddarallahu dzalik, Allah yang menakdirkan. Kata Umar bin Khattab, eksekusi dia. Faqila lahu walima, dia masih menggugat, kenapa? Saya punya hujah, ya. Jadi dia berhujah dengan takdir itu dianggap itu alasan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yuqta li sarakatihi wa yudrab li kadhbi 'ala Allah, ya. Dia dia dipotong karena dia mencuri, dan dia dipukul karena dia berdusta atas nama Allah. Jadi dia membawa nama Allah untuk dalam konteks membenarkan pencuriannya. Dan Umar pun mengatakan kami pun memotong tanganmu atas takdir Allah, ya. Kalau ente berhujah atas takdir Allah, ana potong ente juga atas takdir Allah. Maka seorang ikhwani fillah, yang pertama, tidak boleh berhujah dengan takdir sebelum takdir itu terjadi. Yang kedua, setelah terjadi memang boleh kita qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ya. Tapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al, seorang juga harus melihat dirinya. Jangan sampai kemudian umpamanya ada mahasiswa atau siswa, ya, rasib tidak lulus ujian, kemudian dia mengatakan takdir ini, ya. Padahal dia tidak belajar. Kecuali kalau dia belajar, itu artinya takdir itu memang betul-betul sudah tidak bisa dirubah, ya. Artinya apa yang sudah terjadi itu sudah tidak bisa dirubah, maka silakan kita berhujjah dengan takdir. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.